Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat sambutan yang sangat hangat dari mayoritas peserta di sidang PBB pada Kamis 26 September kemarin. Netanyahu disambut sorak-sorai para peserta saat menaiki podium untuk melakukan pidato kenegaraan. Tak lupa, para peserta juga melakukan walkout serentak untuk menghormati Netanyahu. Entah apa yang dirasakan Netanyahu pada saat itu. Malu campur marah mungkin menggelayuti hatinya, itu pun kalau dia masih punya rasa malu. Tapi yang pasti, dia masih melanjutkan pidatonya, walaupun sebagian besar audiens sudah pergi meninggalkannya sebelum dia omon-omon. Netanyahu dan negaranya, dengan semua skandal dan kejahatan yang dia lakukan, memang sudah sepantasnya dia mendapatkan perlakuan yang tidak hormat dari dunia. Semua hati yang masih memiliki nurani, sudah selayaknya mengutuk kejahatan yang dia dan otoritas yang ada di belakangnya lakukan terhadap rakyat Palestina. Oke lah. Sekarang mari kita simak komentar-komentar dari warga Israel tentang sikap mayoritas audiens yang walkout saat Netanyahu pidato di sidang PBB. Perdana Menteri kita tercinta, Benjamin Netanyahu. Pidato Anda sangat akurat, dan Anda menyampaikan seluruh kebenaran dengan lantang dan jelas di hadapan kaum antisemit di PBB. Anda mengungkapkan dan merinci dengan begitu tepat dan baik seluruh kebenaran di hadapan mereka masing-masing. Benjamin Netanyahu, pidato Anda sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan di surga telah menghadirkan pemimpin yang luar biasa bagi kami. Terima kasih banyak. Kotoran akhirnya keluar dari aula PBB. Ayolah, minggirlah dari hadapan kami. Anak-anak meninggalkan aula. Begitu kekanak-kanakan. Semua hooligan meninggalkan aula. Syukurlah. Yang tersisa hanya orang-orang terhormat. Bagus sekali. Pahlawan Bibi, kaulah pemimpin orang-orang yang lulus. Semoga Sang Pencipta memanjangkan umurmu dan menganugerahkannya kepadamu, termasuk usiaku, pahlawanku. Yang hadir adalah Pistachio Layu. Pidato Netanyahu populer di seluruh Amerika dan melalui pengeras suara di Gaza. Salut untuk Lieberman, Yairim Golan, dan Lapid. Nggak butuh para pembenci. Yang penting tangganya berfungsi meskipun nggak dibutuhkan, dan teleprompternya berfungsi. Inilah mengapa kita harus terus mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, karena dia adalah yang terbaik di dunia. Terima kasih. Negara-negara yang mayoritas Muslim meninggalkan aula. Berdirilah di aula dan dengarkan. Beberapa orang merasa sulit untuk mendengar kebenaran karena terkadang kebenaran itu sulit. Semua sampah dunia keluar. Orang-orang munafik. Netanyahu akan selalu tetap tegak berdiri demi kita. Saya tidak setuju dengannya dalam segala hal, tetapi dia adalah Perdana Menteri dan perwakilan yang luar biasa. Yang pergi dan tidak akan bisa kembali lagi untuk terakhir kalinya, mereka harus berada di Amerika lagi. Seolah-olah itu adalah tindakan yang memaksa. Tidak ada tindakan bijaksana yang kami lakukan. Singa datang, serigala lari. Satu pemukiman kecil yang dikelilingi 70 serigala. Tuhan menyertai kita, syukurlah. Dia menyampaikan kebenaran kepada dunia. Dan siapapun yang berpikir sebaliknya adalah pendukung terorisme dan pembunuhan, termasuk kaum kiri di negara kita. Yang Anda lihat di awal video adalah kawanan tawanan, mengambil langkah terakhir mereka sesaat sebelum jatuh berlumuran darah. Jangan datang sambil menangis dan meminta bantuan dari Israel. Dengan harapan perang akan berakhir, dan para korban penculikan akan kembali kepada rakyat Israel. Pemimpin terbesar dunia modern, pidatonya kuat dan jelas yang tidak memihak siapapun. Mereka kabur begitu saja. Mereka takut dia bisa memengaruhi kesadaran mereka. Kita punya rencana dan kita harus mengikutinya. Titik. Sebagai Perdana Menteri terkuat saat itu, Israel adalah negara dengan perbatasan yang harus dihormati. Tidak ada tempat untuk perundungan dalam bentuk apapun. Bibi seharusnya memulai pidatonya dengan berkomentar bahwa sekarang udara di aula semakin segar. Oleh karena itu, ucapan terima kasih patut diberikan kepada mereka yang telah meninggalkan aula. Pidato yang benar dan cerdas pada waktu yang tepat, bagus sekali. Ketika raja masuk, semua yang kalah lari. Selamat tahun baru, Bibi. Perdana Menteri kami yang terhormat, berdoa untuk kesuksesan Anda dan bangga atas pekerjaan Anda. Rakyat Israel hidup kuat dan penuh kemenangan. Kita harus memperluas negara Israel sekarang demi keamanan negara dan warganya. Bibi Netanyahu adalah pemimpin dunia. Itulah sebabnya Benjamin Netanyahu harus tetap menjadi Perdana Menteri.
Karena Dia adalah yang terbaik sejak berdirinya negara ini, terima kasih. Perdana Menteri Israel, Bapak Benyamin Netanyahu, semoga yang terbaik untuk Anda. Semoga Sang Pencipta dunia menyertai Anda, diteguhkan oleh identitas Anda yang berharga dan kekuatan langsung, dan rakyat Israel tetap hidup. Perdana Menteri kami Benjamin Netanyahu, negarawan hebat dan pemimpin sejati rakyat Israel. Kejeniusan para pemikir paling brilian di dunia tak diragukan lagi. Terima kasih banyak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan keluarga tercintanya. Israel telah menjadi pemisah antara kaum biadab dan kaum intelektual. Bibi, kami mendukungmu. Pembicara terbaik yang pernah dikenal dunia adalah kita, Benyamin Netanyahu, pemimpin yang paling gigih dan berani. Betapa banyak perbuatanmu, Tuhan. Engkau memberi kami pemimpin yang begitu berani. Hanya dengan kehidupan Tuhan hentikan pertempuran ini, kami mengerti pesannya. Semoga damai menyertai Israel. Di mana semua orang Israel terkenal yang berani dengan sejuta pengikut. Inilah saatnya untuk melakukan kampanye publisitas agar seluruh dunia dapat menguntungkan kita, menciptakan tekanan dan memengaruhi keadilan melalui cara kita. Bahkan dalam pembebasan mereka yang diculik. Kita harus melindungi negara kita dalam hal propaganda. Inilah momen kebenaran setelah 2 tahun yang sulit. Kita tidak punya negara lain. Satu hal yang tak bisa dipungkiri dari Bibi adalah kemampuannya berbicara secara persuasif. Bagi seorang politisi, ini adalah alat yang ampuh. Mereka yang perlu mendengarnya akan mendengarnya. Berbahagialah umat Israel karena kita telah diberkati dengan seorang pemimpin di netanya. Seorang utusan Tuhan, oleh karena itu dia tidak terkalahkan. Melindungi umat Israel dari musuh luar dan musuh dalam. Pidato yang hebat, baik sekali para teroris kotor itu yang melarikan diri dari hadapanku. Seluruh dunia adalah satu masa lalu dan Israel seperti ayah kita Abraham dari masa lalu kedua. Dan Tuhan beserta kita dan segera Mesias putra Daud. Hukuman bagi kaum kiri dan Hamas dan saluran antisemitisme yang terkutuk, yaitu Benyamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri hingga tahun 2040 dengan pertolongan Tuhan. Kami, semua orang Yahudi yang waras di dunia, bangga padamu, Benjamin Netanyahu, kau adalah Raja Israel. Kau bahkan tak lupa memberitahu orang-orang Kristen bahwa sebelum perjanjian Oslo antara Arafat dan Rabin, 83% orang Kristen tinggal di Bethlehem. Setelah perjanjian besar hari ini hanya sedikit di atas 10% yang tinggal di Bethlehem. Pidato yang luar biasa dan kuat. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang hebat. Semua orang yang waras mendukung Anda. Kita semua berdoa agar semua korban penculikan segera kembali dan Gaza akan menjadi kota terbesar di Israel. Tidak lama lagi hal itu akan terjadi. Banyak orang yang akan senang tinggal di sana. Perserikatan bangsa-bangsa dulu dan sekarang adalah tanah terlantar. Seberapa besar antisemitisme yang dapat dilihat oleh mereka yang keluar, bahkan untuk mendengar apa yang dia katakan mereka tidak memiliki keberanian. Bibi benar-benar kemenangan yang sempurna. Pidato yang diperlukan, menyeluruh dan jelas dan semua perwakilan negara yang meninggalkan aula akan melompat. Banyaknya teroris di PBB tidak dapat dipercaya.